2009. Ini saya akan presentasi mengenai analisis kesejahteraan dan produktivitas tukang kerja di kawasan Pasar Minggu Barat. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu pilar utama dalam keberhasilan organisasi dalam manajemen berkaitan dengan berbagai organisasi mengenai orang-orang yang bekerja di dalamnya. Sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu aset paling berharga bagi seluruh perusahaan karena kinerja dan keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kemampuan, keterampilan, dan motivasi para karyawan. Menurut Robbins dan Alter, manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai proses pengelolaan sumber daya manusia yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dengan organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan menurut Mondi dan Martokyo menyebutkan bahwa manajemen sumber daya manusia sebagai pendekatan strategis untuk mengelola orang dalam organisasi sehingga membantu bisnis mendapatkan keunggulan kompetitif. Selain itu, Arjun menurut Alter al. mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai taktik dan kebijakan yang dirancang untuk memaksimalkan kontribusi tenaga kerja. Di sini ada kajian-kajiannya, yaitu menurut Game teori, middle teori, affiliate teori, penelitian terdahulu, karakter pemikiran, dan model penelitian. Yang pertama ada menurut Stahl. Dalam teori kesejahteraan sosial berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Saya berpendapat bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan, tetapi juga kualitas hidup dan akses terhadap layanan sosial. Dalam konteks tukang parkir, kesejahteraan mereka dapat diukur dari kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, kondisi kerja, serta hubungan sosial yang ada. Menurut Maslow, dalam hierarki kebutuhan yang menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang berjenjang mulai dari kebutuhan psikologis dasar, keamanan, cinta dan rasa memiliki, hingga aktualisasi diri. Bagi tukang parkir, kesejahteraan sosial ini mungkin hanya mencapai pemenuhan kebutuhan dasar, namun juga penting untuk memenuhi bagaimana mereka dapat mengakses layanan kesehatan atau pendidikan, meskipun dalam situasi ekonomi terbatas. Dan menurut Descartes, dalam teori modal manusia berpendapat bahwa produktivitas individu sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan keterampilan mereka yang merupakan hasil dari investasi dan pendidikan dan pelatihan. Dalam hal ini, tukang parkir yang memiliki keterampilan lebih baik dan mampu beradaptasi dengan teknologi atau kemampuan parkir yang lebih modern dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Selanjutnya, menurut Feynman, dalam teori penghasilan dan kesejahteraan pekerjaan dapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan pekerja seperti jenis pekerja, jam kerja, dan penghasilan sangat berhubungan dengan produktivitas. Tukang parkir yang bekerja dengan sistem harian atau inisiatif berbasis jenis kendaraan yang diparkir memiliki hubungan langsung antara penghasilan dan produktivitas. Semakin banyak kendaraan yang parkir, maka semakin banyak tinggi penghasilan yang mereka terima, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Menurut Herzberg, melalui teori dua faktor media, faktor-faktor yang berpengaruhi kepuasan tenaga kerja menjadi faktor motivator dan faktor hygiene. Faktor motivator seperti pengakuan dan pencapaian dalam meningkatkan produktivitas.
Karena faktor hidup seperti kondisi kerja dan hubungan dengan rekan kerja serta penghasilan yang layak dapat mempengaruhi kesejahteraan di tempat. Dan selanjutnya menurut Porter and Laulier dalam model penghasilan dan kepuasan kerja menyatakan bahwa produktivitas dan kepuasan kerja sangat dipengaruhi oleh kompensasi yang diterima. Sehingga dengan pengaturan motivasi interaktif dan interaksif dalam konteks ruang parkir, baik gaji maupun instansi, dapat berpengaruh tingkat produktivitas mereka. Selanjutnya, menurut Saraswati, dalam penelitian tentang pekerjaan informal menjelaskan bahwa kesejahteraan pekerja informal termasuk tukang parkir dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian kerja, kurangnya jaminan sosial, dan ketidakstabilan penghasilan. Dalam kawasan pasar minggu daerah ini, tukang parkir sebagai pekerja informal memiliki ketergantungan pada kondisi pasar dan jumlah kendaraan yang masuk. Serta mendusu harga dalam penelitian manajemen parkir menyatakan bahwa sistem pengelolaan parkir yang efisien dan berbasis teknologi dapat meningkatkan produktivitas pekerja parkir. Tukang parkir yang bekerja dengan sistem parkir berbasis aplikasi atau terorganisir dengan baik bisa meningkatkan produktivitas serta kerja, mengurangi stres karena antrian kendaraan tidak teratur. Sehingga menurut Instander, dalam studi tentang kondisi sosial ekonomi, pekerja informal mengemukakan bahwa peningkatan pendidikan dan pelatihan dalam pekerjaan informal dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja. Dalam hal ini, tukang parkir yang memiliki pelatihan untuk signifikasi dapat memiliki peluang lebih besar dan mendapatkan pekerjaan yang dengan penghasilan yang lebih baik dan kondisi pekerjaan yang lebih terjamin. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian tentang analisis tukang parkir di area pasar ini, terutama di area pasar, termasuk yang relevan dengan pasar minggu daerah ini, dapat dilihat dari beberapa studi yang menyoroti kehidupan sosial dan aspek ekonomi pekerjaan parkir di pasar. Sebagai contoh, penelitian di Pasar Sentral Kota Gorontalo mengungkapkan bahwa pekerjaan sebagai tukang parkir sering dianggap mudah dan penghasilan pendapatan yang cukup untuk kehidupan sehari-hari, meskipun mayoritas pekerja ini hanya memiliki pendidikan dasar atau menengah. Selain itu, interaksi antara tukang parkir seringkali melibatkan kerjasama, tetapi juga persaingan dan konflik yang mencerminkan dinamika sosial mereka. Dalam penelitian lain, penataan ruang parkir dan volume parkir menjadi faktor penting dalam efisiensi operasional area pasar. Kemudian penelitian ini mengidentifikasi bahwa pengaruh besar dari jumlah kendaraan yang diparkir di ruang terbatas yang bisa menyebabkan kemacetan di area pasar jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini diantaranya ada kesejahteraan sosial terkait dengan penghasilan, akses layanan kesehatan dan pendidikan serta faktor sosial lainnya. Selanjutnya ada produktivitas terhubung langsung dengan jumlah kendaraan yang diparkir dan kualitas layanan yang diberikan terhadap orang-orang yang parkir di pasar minggu ini. Sistem pengelolaan parkir. Pengelolaan yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerjaan karena rapinya kendaraan dan tersusunnya kendaraan itu dikelola oleh tukang parkir. Peran tukang parkir dalam sistem transformasi. Jalan akses lancar dan macetnya kendaraan itu tergantung oleh tukang parkir apakah dia bisa
mengorganisir kendaraan yang keluar masuknya. Selanjutnya, fungsi tukang parkir. Tukang parkir berfungsi mengatur kendaraan yang masuk dan keluar dari area parkir, mengelola tempat parkir yang terbatas, dan menjaga keamanan kendaraan dan pengunjung pasar. Selanjutnya ada pengaruh terhadap arus lalu lintas. Nah, tukang parkir dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas di sekitar pasar dengan cara mengatur kendaraan agar parkir dengan rapi dan tidak menghambat jalur utama supaya tidak bentrok antara kendaraan yang akan masuk dan kendaraan yang akan keluar dan akan memicu terjadinya kemacetan. Tentunya ada aspek ekonomi. Pendapatan tukang parkir ini sebagai sumber pendapatan utama bagi tukang parkir. Analisis ini bisa mengidentifikasi beberapa besar pendapatan yang diperoleh dari jasa parkir di kawasan pasar tersebut. Jadi ada pengaruh terhadap ekonomi lokal. Tukang parkir yang menjadi bagian dari ekonomi informal yang mendukung kegiatan pasar. Karena mereka membantu kelancaran transaksi dan pergerakan kendaraan yang mendatangkan pelanggan ke dalam pasar tersebut. Ini ada model penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama ada kualitatif untuk menggali pemahaman lebih dalam tentang interaksi sosial, dinamika pekerjaan di parkir, dan persepsi masyarakat. Yang keduanya ada kuantitatif untuk mengukur variabel seperti pendapatan tukang parkir, jumlah kendaraan yang diparkir per minggu itu, perharinya, dan pengaruhnya terhadap kelancaran lalu lintas. Mungkin ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara yang pertama dalam cara mendalam dengan tukang parkir, pengunjung pasar, pedagang, dan petugas keamanan untuk mendapatkan wawasan tentang dinamika sosial dan masalah yang dihadapi di pasar minggu ini. Yang kedua adalah observasi lapangan, mengamati langsung aktivitas tukang parkir dan interaksi dengan lingkungan pasar. Kita melihat secara langsung. Yang ketiga ada questionnaire, untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai pengalaman pengunjung dan pedagang pasar terkait dengan parkir, tarif, dan kelancaran lalu lintas. Selanjutnya ada jenis penelitian, deskripsi kuantitatif, untuk menggambarkan peran tukang parkir secara menyeluruh serta interaksi sosial dan dampaknya seperti apa. Selanjutnya ada survei kuantitatif, untuk mengumpulkan data menarik terkait pendapatan tukang parkir, jumlah kendaraan, dan statistik klaimnya. Seperti berapa sih pendapatan tukang parkir selama satu hari dari pagi sampai selesainya pasar, biasanya sampai jam 12 siang atau jam 1 siang. Harinya itu berapa? Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.